saya Raden Niksan Indi Wijaksana dari kelompok 12 mata kuliah Inovasi Pendidikan kelas 6E. Di sini saya bersama rekan saya Fida Arsi Nabila akan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi manajemen berbasis sekolah SMA. Oke, yang pertama di sini ada prinsip pengelolaan satuan pendidikan. Meski terdapat perbedaan organ penyelenggara satuan pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, pengelolaan satuan pendidikan di Indonesia harus mengacu pada prinsip sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 66 Tahun 2010. Pengelolaan SMA di Indonesia harus mengacu pada prinsip yaitu yang pertama ada nirlaba. Satuan pendidikan harus dikelola dengan prinsip nirlaba. Maknanya, tujuan utama penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih dari hasil kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas atau mutu layanan di sekolah tersebut. Dengan demikian, kehadiran sekolah tidak untuk mencetak laba. 2 ada akuntabel. Setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban oleh sekolah negeri ditujukan kepada pemangku kepentingan, yaitu pemerintah selaku penyelenggara sekolah dan masyarakat yang dipresentasikan oleh komite sekolah serta orang tua peserta didik. Sedangkan pertanggungjawaban sekolah swasta adalah pemerintah selaku pembina, lembaga atau yayasan selaku penyelenggara, komite sekolah, serta orang tua peserta didik. 3. Berorientasi pada penjaminan mutu. Secara prinsip, setiap satuan pendidikan harus memiliki sistem penjaminan mutu, baik dalam aspek input, layanan, atau proses pendidikan, serta pencapaian hasil atau output yang terus meningkat. Salah satu indikator penjaminan mutu adalah pencapaian standar nasional pendidikan yang terus didorong secara berkelanjutan. Yang keempat ada transparan. Pengelolaan satuan pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan setiap satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. 5. Menyediakan akses yang berkeadilan. Satuan pendidikan pada prinsipnya harus memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian. Satuan pendidikan juga wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Selain itu, setiap satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus. Yang kedua, di sini ada ruang lingkup manajemen berbasis sekolah. Ruang lingkup manajemen sekolah adalah luasnya bidang garapan manajemen sekolah. Dilihat dari wujud problemnya, manajemen sekolah secara substansial meliputi bidang-bidang garapan antara lain. Yang pertama ada bidang kurikulum atau pengajaran, yang kedua bidang kesiswaan, yang ketiga, bidang personalia yang mencakup tenaga edukatif dan tenaga administrasi. Yang keempat, bidang sarana yang mencakup segala hal yang menunjang secara langsung pada pencapaian tujuan. Yang kelima, bidang prasarana yang mencakup segala hal yang menunjang secara tidak langsung pada pencapaian tujuan. Yang keenam, bidang hubungan dengan masyarakat, berkaitan langsung dengan bagaimana sekolah dapat menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Semua bidang tersebut harus dikelola dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas manajerial dan didukung oleh aktivitas pelaksana. Dengan demikian, terjadi sinergi dalam pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fida Arsi Nabila. Untuk beliau dipersilakan. Saya Fida Rizky Nabila. Di sini saya akan menjelaskan bagian C dengan D. Bagian C yaitu kewajiban sekolah pemerintah. Dibagi menjadi 4, yaitu rencana strategis dan operasional, yaitu setiap sekolah pada prinsipnya memiliki kewenangan dalam merencanakan mau dibawa kemana sekolah yang disekolahkannya tersebut.
Yang kedua ada struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. Yang ketiga yaitu sistem audit dan pengawasan internal. Sistem internal, pihak sekolah harus memiliki sistem audit yang pengawasannya internal. Yang keempat ada sistem penjaminan mutu internal. Standar pelayanan internal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidik, seperti itu. Yaitu akuntabilitas pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Di sini dibagi juga menjadi 4. Yang pertama ada menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan manajemen pendidikannya tersebut. Yang kedua ada penyeimbangan jumlah peserta didik dengan pegawai pendidik seperti mahasiswa ya, seperti anak didiknya berapa puluh dan dihitung sejumlah dengan guru yang ditetapkan, seperti itu. 3 ada menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial. Dan yang terakhir ada menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelaporan transkrip keuangan secara tepat waktu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.